teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Ke-37, nama Sekar semakin buruk. Keesokan hari, seperti yang diumumkan semalam, pada pukul 7 hari ini, Sekar akan mengadakan pertemuan penting dengan para pegawainya untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi. Semalam, Sekar hanya bisa tidur selama 3 jam. Ia bangun pukul 4 pagi dan langsung meraih ponsel. Ia membaca cuitan-cuitan negatif dari para netizen yang semakin memburuk tentang dirinya. Kemarin, cuitan yang beredar tentang dirinya masih sebatas tuduhan sebagai wanita mata duitan dan memilih pria kaya sebagai pasangan, serta dikatakan meninggalkan pria yang sudah lama bersamanya. Namun, pagi ini, cuitan negatif tentang dirinya semakin bertambah. Ia dikatakan bukan hanya mata duitan, tetapi juga perebut laki orang. Cuitan tersebut berasal dari seorang artis yang mengklaim sebagai mantan kekasih Mean, dan mengaku putus karena Sekar merebutnya. Artis tersebut tidak secara langsung menyebutkan nama, tetapi ia pandai membuat opini yang mengarahkan bahwa pelakor yang dimaksud adalah Sekar. Padahal, jelas-jelas Mean tidak pernah berinteraksi dengan artis tersebut. Bahkan Mean tidak pernah mengenalnya. Pagi ini, Mean mencoba membantu Sekar untuk menghubungi artis tersebut agar membuat klarifikasi bahwa inisial yang disebutkan bukanlah dirinya. Namun, artis tersebut sama sekali tidak menjawab panggilan Mean. "Kamu yakin gak ingin Mas antar ke klinik?" tanya Mean, melihat Sekar sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. "Iya, Mas. Mas jangan khawatir, aku udah ngarahin banyak satpam di klinik, jadi media gak akan ada yang meliput di sana. Mas merasa gak berguna, Sekar. Tapi kamu tenang saja, Mas akan berusaha keras agar artis itu bisa kita ajak bicara." Sekar tersenyum dan meraih tangan Mean untuk bersalaman. "Mas itu berguna banget tahu, enggak? Kalau nggak ada kamu, aku udah pasti down banget. Jadi, jangan ngerasa nggak berguna." Mean mencup kening Sekar dengan lembut. "Hati-hati berangkatnya. Kalau ada apa-apa langsung telepon Mas." "Siap. Aku berangkat dulu, ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Namun, kenyataannya sangat di luar jangkauan Sekar. Ketika mobilnya tiba di depan klinik, media dan pelanggan sudah berkumpul di sana. Satpam tidak mampu menghadapinya karena jumlah mereka yang begitu banyak. Mereka membawa poster-poster yang berisi cuitan negatif tentang Sekar. Sebutan mata duitan mungkin belum membuat orang terlalu marah. Tetapi, sebutan pelakor pasti akan membuat netizen marah hingga ke ubun-ubun dan menjadikan Sekar sebagai bulan-bulanan. "Astagfirullah. Bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke kantorku sendiri?" gumam Sekar sambil meraih ponsel, mencoba menghubungi beberapa pegawainya untuk meminta bantuan agar bisa masuk ke dalam kantornya sendiri. "Dara, saya sama sekali tidak bisa masuk," ucap Sekar. "Loh, Nyonya ada di sekitar kantor? Tolong, Nyonya, jika memungkinkan, jangan datang ke sini. Tolong, saya dan yang lainnya tidak ingin terjadi hal buruk pada Nyonya. Aku mengerti kekhawatiranmu. Tetapi, kita semua perlu bertemu. Bagaimana jika kita mengadakan pertemuan di luar saja, Nyonya? Jika di kantor, sangat berbahaya bagi Anda." Sekar mengangguk-angguk. "Baiklah, kita adakan pertemuan di salah satu restoran saja. Saya akan memesan ruangan VVIP agar tidak ada kerumunan di sana." "Baik, Nyonya." Sesuai dengan perkataan Sekar sebelumnya, mereka semua mulai melakukan pertemuan penting di salah satu restoran yang telah disewa sepenuhnya oleh Sekar, sehingga tidak ada pelanggan lain di sana, kecuali Sekar dan para pegawainya. Ada sekitar 10 pegawai yang ikut serta dalam pertemuan ini. "Bagaimana ini, Nyonya? Klinik kita bahkan merosot drastis ke peringkat 1 bintangnya. Jumlah pelanggan juga turun drastis hari ini jika dibandingkan dengan hari kemarin," ucap Aldara. "Semalam, Bu Sekar mengatakan bahwa akan membuat video klarifikasi, kan? Menurut saya, jangan, Bu, setelah dipikir-pikir, itu malah akan semakin membuat Bu Sekar terlihat salah," sahut salah satu pegawai lainnya. "Kamu benar. Jika saya membuat video klarifikasi, itu hanya akan membuat saya blunder. Kuncinya adalah pada artis tersebut dan pria yang pingsan di pesta pernikahan saya. Semua ini akan selesai jika mereka berdua bersedia angkat bicara," ujar Sekar dengan pandangan kosong, mulai bingung tentang langkah yang harus diambil. "Tetapi, artis tersebut sama sekali tidak mengangkat panggilan kami, Nyonya." "Ya, saya tahu," jawab Sekar dengan rasa kebingungan, mencari solusi yang tepat. "Andai saja artis tersebut bisa mengatakan 2 kata sederhana seperti bukan dia, setidaknya separuh masalah akan teratasi. Lalu, mengenai pria yang pingsan di pesta pernikahan Bu Sekar,
apakah Bu Sekar tidak memiliki kontaknya agar kami bisa menghubunginya dan memohon agar dia bersedia untuk memberikan klarifikasi? Tanya Aldara. Sekar terdiam. Rasanya, pilihan itu terasa tidak masuk akal. Apakah dia harus menghubungi Nason dan memohon agar dia melakukannya? Namun, Sekar menggelengkan kepala. Tidak, saya tidak ingin menghubunginya. Tetapi, Bu Sekar, maaf sekali lagi, itu adalah satu-satunya cara untuk membersihkan nama Bu Sekar dari tuduhan mata duitan. Ucap pegawai lainnya. Seandainya kasus ini bisa dibiarkan tanpa perlu ada video klarifikasi, kira-kira sampai kapan sentimen negatif tentang saya akan mereda? Tanya Sekar. Mengenai itu, jujur menurut saya, tidak akan pernah mereda, Bu Sekar. Mungkin akan meredup, tetapi klinik pasti akan tetap terpengaruh. Dan kita pasti akan kehilangan banyak atau hampir semua pelanggan. Jawab Aldara. Sebenarnya, ada kasus yang mirip dengan yang dialami oleh Bu Sekar, hanya sentimen negatifnya berbeda. Apakah kalian ingat kasus pemilik merek Scarlett? Dia pernah dihujat oleh netizen karena dituduh pro-Israel karena video yang diunggahnya. Ucap salah satu pegawai. Menurut saya, itu berbeda. Kasus Bu Sekar ini lebih berat dan sentimen negatifnya lebih sensitif. Bahkan, ada artis yang dianggap sebagai pelakor, dan sampai sekarang sebutan itu masih melekat. Setiap ada postingan tentangnya, pasti ada saja yang menghujat di kolom komentarnya. Ucap pegawai lainnya. Aldara mengangguk-angguk. Jadi, satu-satunya cara adalah menghubungi dua orang terkait dan memberikan kompensasi agar bersedia melakukan klarifikasi. Menurut Ibu, bagaimana? Sekar mengetukkan pulpen di atas meja dengan pandangan kosong. Berapa yang kalian tawarkan kepada artis tersebut? Tanya Sekar. Saya sudah mengirim pesan kepada manajernya bahwa kami bersedia memberikan beberapa ratus juta agar dia bersedia membuat video klarifikasi. Namun, tidak ada jawaban, Bu. Padahal, jika dipikir-pikir, artis tersebut tidak terlalu terkenal, dan ada kabar bahwa dia sedang menjual baju online karena speed job. Seharusnya, dia pasti akan menerima uang dari kita, kan? Tetapi ini sangat aneh. Sekar mengangguk-angguk. Itu berarti ada seseorang yang membayar artis tersebut dengan bayaran yang lebih tinggi untuk menghancurkan nama saya. Maksud Bu Sekar, ada orang lain yang menjadi dalang di balik semua ini? Sekar mengangguk. Ia mulai memikirkan satu nama. Winda? Apakah dia yang terlibat? Mengingat beberapa hari yang lalu, ia sempat terlibat pertengkaran sengit dengan Winda di kliniknya. 38, kegilaan pertama. Naf, ngaku nggak lu? Lu gila, iya. Pekik Aga yang baru saja bangun. Mereka berdua berada di Surabaya saat ini. Aga dipaksa oleh Nason untuk menemaninya. Nason mengatakan bahwa dia akan pergi ke dukun untuk menyembuhkan hati serta pikirannya agar tetap sehat, dan Aga mempercayainya. Padahal, alasan sebenarnya adalah Nason ingin pergi ke dukun di Banyuwangi untuk menjampi-jampi agar semakin membuat Sekar tergila-gila padanya. Aga yang polos. Nason membuka matanya dengan berat. Ada apa, Ga? Kenapa datang-datang langsung marah-marah? Lo ngaku, kalau yang membuat nama Sekar semakin dihujat di media sosial adalah lo, kan? Ah, berarti artis itu udah ngelakuin tugasnya. Celetuk Nason enteng, masih tidak beranjak dari posisi tidurnya. Ane nenegram! Jadi itu benar kelakuan lo, Naf? Nason mulai bangkit dari tempat tidur, duduk di pinggiran kasur, dan mengangguk. Itulah gue, Ga. Anj. Please, jangan maki-maki gue. Ga, apa yang gue lakuin hanya untuk merjuangin Sekar. Merjuangin gak gini caranya, Nat. Lo itu udah ngehancurin nama Sekar. Coba lo lihat media sosial sekarang, namanya trending di mana-mana. Gila! Lo! Gue emang udah gila. Gue gila. Gue cuman pengen Sekar mau nemuin gue. Hanya dengan cara ini, Sekar akan sudi buat bicara sama gue. Ga, lo lihat, sebentar lagi, pasti kliniknya akan menghubungi gue. Mohon-mohon ke gue. Aga mengusap rambutnya dengan kasar, tidak pernah menduga bahwa ia memiliki teman seperti Nason. Baiklah. Ia memang sangat mengenal betapa nekatnya Nason ketika ingin memperjuangkan sesuatu. Tetapi, kali ini keberaniannya terlalu jahat. Nath, gue mohon, bersihin nama Sekar. Minta artis yang udah lo bayar itu buat buka suara. Nason mengangguk-angguk. Pasti akan gue lakuin, pasti itu. Gue pasti membersihkan nama Sekar, tetapi dia harus bersedia nemuin gue dulu. Kalau sampai polisi tahu, bakal masuk penjara lo atas tuduhan pencemaran nama baik. Gak akan bisa. Gak ada buktinya. Karena apa? Karena artis yang udah gue bayar, kan, gak nyebutin nama Sekar secara gamblang. Itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti, Aga. Ucap Nason. Gue gak bisa lagi berpikir. Ucap Aga frustrasi. Siapa yang nyuruh lo berpikir? Lo itu gila, Nat.
Gila, Ant Nenegrem. Nason mengangguk santai. Gue tahu, gue memang udah gila. Gue hanya butuh bertemu Sekar. Dia pasti udah rindu banget ke gue, gak? Rindu mata lo. Dia udah bersuami. Nason, ya Allah. Kayaknya lo butuh psikiater. Nason kembali mengangguk santai. Lo bener. Kayaknya gue butuh psikiater. Tetapi jangan sekarang. Kalau gue masuk rumah sakit jiwa sekarang, nanti Sekar bakal kangen gue, gak? Aga terdiam. Benar-benar terdiam. Ia tidak lagi mengerti alur pikiran Nason. Di antara semua kegilaan yang pernah dilakukan oleh sahabatnya, yang sekarang adalah yang paling gila. Tin. Ponsel Nason berbunyi, ada panggilan masuk. Nason segera melihat nama pemanggil. Nomor baru. Meskipun tanpa nama, ia tahu persis siapa yang sedang menghubunginya. Nason tersenyum miring. Nah, kan? Apa gue bilang? Gah, bentar lagi gue bakal bertemu Sekar. Nason berdiri dengan antusias. Dia segera menekan tombol hijau di ponselnya. Ucapnya saat panggilan terhubung. Selamat pagi. Apakah ini dengan Bapak Nason? Perkenalkan, saya salah satu pegawai dari Starlight Beauty. Nason tersenyum dengan haru. Dia bahkan memandangi layar ponselnya dengan perasaan yang campur aduk. Apakah benar ini Starlight Beauty yang menghubunginya? Yang mana pemiliknya adalah orang yang sangat ia cintai? Itu tidak mungkin hanya mimpi, kan? Halo, Pak. Iya, benar, ini saya. Ada apa? Jawab Nason dengan nada santai seolah tidak ada yang terjadi. Pak, sebelumnya kami minta maaf karena mengganggu waktu Anda. Nason menyela. Langsung ke intinya. Pasti Anda sudah mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini. Pak, jika diperkenankan, kami ingin menawarkan. Belum sempat pegawai itu melanjutkan, Nason kembali menyela. Tidak. Saya tidak membutuhkan uang. Iya ya? Pasti kalian menghubungi saya karena ingin menawarkan sejumlah uang agar saya bersedia membuat klarifikasi, benar? Tanya Nason. Benar, Pak. Jawaban saya adalah tidak. Lalu, Pak, apa yang harus kami lakukan agar Anda bersedia melakukan klarifikasi? Kami sangat membutuhkan bantuan Anda. Apapun yang perlu kami lakukan akan kami lakukan agar Anda bersedia melakukan klarifikasi. Kami mohon. Hanya ada satu cara. Apa itu, Pak? Minta ibu owner kalian untuk bertemu langsung dengan saya. Tidak melalui telepon. Saya ingin ibu owner kalian bertemu dengan saya secara langsung. Tetapi, Pak. Nason menyela. Jika tidak bersedia, maka jawaban saya adalah tidak. Itu satu-satunya cara. Oh, satu hal lagi. Beritahu ibu owner kalian jika dia bersedia bertemu dengan saya, maka bukan hanya saya yang akan melakukan klarifikasi, tetapi juga artis itu. Saya tahu cara mengancam artis agar berbicara. Jadi, saya bisa menjamin bahwa artis tersebut akan bersedia untuk klarifikasi. Tanpa menunggu tanggapan, Nason mengakhiri panggilan tersebut secara sepihak. Nason kembali duduk dan memeluk pundak Aga. Sementara Aga, pria itu tidak punya tenaga untuk berkomentar apapun. Lo lihat sendiri, kan? Bentar lagi gue bakal bertemu dengan Sekar, gak? Ucapnya antusias. Menurut lo, di mana tempat yang paling cocok buat ketemuan gue dengan Sekar? Tunggu, coba gue cari di internet. Nason. Panggilnya lirih. Ya? Jawab Nason sambil fokus mencari informasi tentang tempat-tempat di Surabaya. Sekar akan semakin benci ke lo. Yang gue inginkan adalah bertemu dengan dia, gak? Gue kangen banget lihat dia bicara depan gue tanpa gue harus sembunyi-sembunyi. Dia sekarang cantik banget, gak? Sekar memang cantik. Celetuk Aga. Andai saja Lucky ikut ke sini, pasti udah gue ajak buat ketemu sama dia untuk kenalan. Lucky pasti seneng banget. Sekar cocok banget jadi ibunya. Nason, Sekar udah jadi istri orang lain. Ucap Aga menoleh dengan tatapan yang sendu. Deg. Kenyataan itu menghantam Nason langsung ke hati. Sekar sudah menikah? Ya, dia sudah menikah. Kata-kata itu tidak bisa diterima oleh telinga Nason. Iya, gue tahu. Awap Nason, pundaknya turun dengan lemas, pandangannya kosong menatap keluar jendela. Gue tahu kalau dia udah nikah. Gue tahu, gak? Terus, kenapa lo bersikap kayak gini, Nason? Tanpa sadar, lo berubah jadi penjahat. Bukan begini caranya. Sekar akan semakin benci ke lo. Tanpa gue ngelakuin apa-apa, Sekar juga tetap bakal benci ke gue, gak? Jadi, daripada akhirnya akan sama-sama dibenci, lebih baik gue berjuang. Helaan napas membuat kalimatnya terjeda sejenak. Aga, gue rela kok kalau seandainya masuk rumah sakit jiwa setelah ini. Asalkan gue bisa bertemu dengan Sekar terlebih dahulu. Asalkan gue berhasil bawa anak gue buat kenalan ke dia. Gak? Tin.
Tidak lama kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Nathan. Nathan tersenyum dengan air mata hampir jatuh saat membaca isinya. From Sekar, mari bertemu. Di tempat XXX, nanti malam pukul 19:39, aku merindukanmu. Malam harinya. Sebelum berangkat menuju ke tempat tujuan, Nathan terlebih dahulu menunaikan ibadah sholat Isya lalu berdoa kepada Maha Kuasa. Baiklah, ia akui ia bukanlah pria yang sangat taat beragama, kelakuannya seringkali jauh dari jalan Tuhan. Tetapi mengenai Sekar, ia selalu melangitkan nama itu tinggi-tinggi. Doa pertama yang ia panjatkan adalah semoga permata bernama Sekar selalu berada dalam kebahagiaan setiap detiknya. Doa kedua, semoga Sekar dapat memaafkannya. Dan yang terakhir, ia berharap dapat bersama Sekar dan bisa memperkenalkan Lucky kepada Sekar. Bisakah Sang Maha Kuasa mengabulkan semua itu? Aga pelan-pelan membuka pintu kamar sahabatnya untuk mengintip. Aga bingung harus bagaimana untuk menghadapi sahabatnya itu. Ia hanya berharap semoga Nathan tidak gila, hanya itulah doanya. Aga tidak pernah menduga jika cinta Nathan untuk Sekar seperti sungai yang mengalir, tidak akan pernah putus selama airnya masih mengalir. Sama seperti cinta Nathan, tidak akan pernah putus selama nyawanya masih di badan meskipun kenyataan pahit membentur-bentur tanpa ampunan. Nathan baru saja selesai berdoa dan kini ia memperbaiki penampilannya di depan cermin agar terlihat sempurna. Ia merapihkan rambutnya dan menggunakan semprotan parfum yang dulu sering ia gunakan saat bersama Sekar. Aga juga melihat bagaimana Nathan membuka cincin yang pernah ia beli untuk Sekar. Ia mencium mata cincin itu dengan mata terpejam. Terakhir yang Aga lihat, Nathan tersenyum lebar di depan cermin sebelum akhirnya beranjak menuju pintu. Aga? Nathan, seriusan lo gak mau gue temenin? Karena Aga khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Gak usah. Nanti lo iri lagi dengan keromantisan gue sama Sekar. Aga menghela napas berat. Gue tetap ngikutin lo pakai mobil yang berbeda. Gak usah, Aga. Apa sih yang lo khawatirin? Lo yang gue khawatirin. Meskipun lo teman paling gila dan bejat, tapi gue tetap gak tega biarin lo pergi nemuin Sekar sendirian. Tenang aja, gue nanti gak akan memunculkan batang hidung. Gue akan jaga jarak. Ya, terserah. Gue mau pergi dulu. Gimana penampilan gue? Udah tampan sempurna atau belum? Coba lihat rambut gue udah mirip saat pas kuliah dulu atau belum? Tanpa Aga mengerti, entah mengapa dirinya justru ingin menangis mendengar pertanyaan temannya itu. Nathan terlalu bersemangat. Iya, udah. Kok lo jawabnya lemas gitu? Harusnya semangat dong, kan temen lo mau ketemu pujaan hatinya. Gue cuma lagi lapar. Udah, mendingan lo cepat berangkat, gue akan mengikuti lo dari belakang. Nathan telah tiba di tempat tujuan. Awalnya, ia sedikit terheran karena restoran tempat Sekar meminta mereka bertemu sangat sepi. Namun, ia mulai memahami bahwa Sekar pasti tidak ingin ada banyak orang karena namanya sedang viral. Restoran tersebut terletak di pinggir pantai. Nathan tersenyum karena Sekar tidak pernah berubah, selalu menyukai tempat yang memiliki pemandangan laut. Aku gugup. Nathan mulai menenangkan dirinya, mengatur napas dengan menghirup dan mengeluarkannya perlahan. Lalu, ia mulai berjalan perlahan menuju restoran. Sepi. Sejauh mata memandang, Sekar belum datang. Bagi Nathan, itu lebih baik daripada Sekar yang datang lebih dulu. Tetapi, meskipun Sekar belum datang, di salah satu meja sudah tersedia minuman dan beberapa camilan. Nathan yakin Sekar memintanya untuk duduk di sana. Apakah tuan yang namanya Tuan Nathan? Sapa salah seorang pegawai. Ah, ya, benar. Di mana Sekar? Nyonya Sekar belum datang, Tuan. Tetapi, beliau meminta kami untuk menyediakan satu meja dan meminta Anda untuk duduk di sana saat datang. Baiklah. 5 menit. 10 menit. 15 menit. Tubuh Nathan membeku, napasnya tercekat di tenggorokan. Hanya matanya yang masih berfungsi, terpaku pada Sekar Manikamala yang mulai berjalan mendekatinya. Seorang diri, mengenakan gaun putih yang elegan, dengan rambutnya yang tergerai indah. Nathan merasa terlalu percaya diri apakah gaya rambut Sekar sengaja dibuat seperti itu hanya untuknya, mengingat rambut Sekar mirip dengan saat mereka masih kuliah dulu, saat Sekar masih menjadi kekasihnya. Tanpa mematahkan tatap, keduanya saling memandang dengan tatapan yang syarat akan 1000 makna. Meskipun mungkin makna yang berbeda. Sekar penuh dengan kebencian, sementara Nathan dengan penuh kasih sayang. Nathan bergegas meraih kursi yang akan ditempati oleh Sekar, ia menariknya ke belakang, lalu mempersilahkan. Silakan duduk, Sekar. Maka malam itu, mereka berdua bertemu tatap untuk yang kedua kalinya setelah perpisahan yang menyakitkan, yang pertama kali saat pesta pernikahan Sekar. Sekar meletakkan kedua tangannya di atas meja dengan tubuh yang tegap. Sedangkan kedua tangan Nathan berada di bawah meja, gemetar. Halo, bagaimana kabarmu, Dek?
Naisen berusaha memberanikan diri untuk mengucapkan kata-kata itu. Sekar. Nama saya Sekar. Naisen tersenyum getir. Ah, ya, Sekar. Bagaimanakah kabarmu, Sekar? Sekar tidak tersenyum sama sekali. As you can see, yeah, I'm fine. Hening. Naisen kebingungan harus mulai dari mana. Haruskah ia menjelaskan alasan mengapa ia tidak memberi kabar selama bertahun-tahun? Atau mengapa ia tiba-tiba meninggalkan Sekar untuk menikah? Atau langsung memperkenalkan Lucky? Naisen bingung, kepalanya mendadak kacau, sementara hatinya terasa seperti kaset rusak yang melilit. Tuhan, tolong hentikan waktu, jangan cepat berlalu. Sekar, Mas. Sekar menyela. Mari langsung ke intinya, Tuan. Saya ingin meminta Anda untuk membuat video klarifikasi mengenai hal yang sedang viral. Dan seperti yang disampaikan oleh pegawai saya, katanya Anda juga bisa memaksa artis tersebut untuk angkat bicara. Saya bersedia membayar sejumlah uang yang Anda minta, asalkan Anda bersedia melakukannya, Tuan. Tuan? Sebutan itu terasa seperti batu besar yang menekan jantung Naisen tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Seperti pisau tajam yang seolah disiapkan untuk menusuknya tanpa ampun. Kacau. Pikiran Naisen semakin kacau. Telinganya berdengung-dengung sementara pandangannya hanya melihat kabut putih. Tuan, mengapa Anda diam saja? Kau tegur Sekar dengan tegas. Teguran itu membuat Naisen keluar dari kekacauannya. Ya? Berapa harga yang harus saya bayar agar Anda bersedia melakukannya? Tanya Sekar dengan tegas. Kamu tidak ingin tanya kabarnya, Mas? Tanya Naisen dengan suara yang parau. Anda duduk di depan saya, artinya Anda baik-baik saja. Jadi, mengapa saya harus bertanya? Pada kenyataannya, aku tidak pernah baik-baik saja, Sekar. Sekali lagi, setiap kalimat yang keluar dari mulut Sekar semakin menghilangkan kewarasan Naisen, pikirannya semakin kacau. Maaf. Aku minta maaf. Kalimat Naisen terputus-putus. Maaf untuk apa? Mas menghilang saat itu. Mas. Tuan, saya datang ke sini bukan untuk membahas hal yang tidak penting. Saya ingin membahas masalah terkait nama baik saya yang sedang tercemar. Naisen terbelalak. Tidak penting. Apakah masa lalu itu penting untuk dibahas? Saya hidup di masa sekarang, jadi saya hanya akan membahas masa sekarang. Dan Tuan, tolong jangan membuang-buang waktu, mari langsung ke pembahasannya. Jadi, berapa harga yang harus saya keluarkan untuk menyelesaikan kasus ini? Untuk Tuan melakukan klarifikasi serta artis tersebut. Aku tidak butuh uang. Sekar mengernyitkan dahi. Ya? Aku merindukan Sekar. Aku ingin bicara bersama Sekar. Aku ingin makan bersama Sekar. Aku ingin beli air manis bersama Sekar. Aku ingin naik sepeda bersama Sekar. 40. Berhasil. Apa Anda sudah gila? Saya sudah menikah. Naisen tertawa dengan nada sumbang. Iya, Mas tahu kalau kamu udah bersuami, Sekar. Mas bahkan hadir di pernikahan kamu. Sekar mengernyit heran. Lalu, mengapa Anda berperilaku tidak sopan dengan mengatakan hal-hal yang tidak semestinya? Berarti apa yang Mas ucapin tadi kurang ajar? Naisen mengangguk-angguk sembari tersenyum miring. Padahal, hal-hal yang Mas sebutin tadi adalah hal-hal yang kamu sukai dulu. Kamu yang justru dulu suka menyebutkannya, ngajak Mas makan bareng, beli air manis bareng, naik sepeda bareng. Sekar menggeram, tangannya terkepal di bawah meja entah mengapa. Tolong, jangan melenceng dari topik. Saya datang ke sini bukan untuk mengenang hal-hal yang tidak penting. Tidak penting? Baiklah, Naisen mengakui bahwa perkataan Sekar berhasil membuatnya merasa sakit yang tak terkira. Cukup, Sekar, cukup, batinnya berteriak, tangannya terkepal kuat-kuat. Tuan, tolong, jangan membuang-buang waktu saya. Sekar berkata dengan tegas. Sudah Mas katakan kalau Mas nggak butuh uang kamu, Sekar. Seandainya kondisi Mas miskin sekalipun, Mas tetap nggak akan terima uang dari kamu. Bukan itu yang Mas inginkan. Mas cuma pengen kita seperti dulu, makan bareng, beli air manis bareng, jalan-jalan bareng. Mas juga pengen kamu ketemu Lucky, anak Mas. Dia nanyain kamu terus. Pasti dia bakalan seneng banget kalau seandainya ketemu sama kamu. Gila. Sekar sampai tidak bisa berkata-kata, mengapa Lucky bisa sampai bertanya tentangnya. Apa yang Naisen katakan kepada Lucky sehingga anak itu mencarinya? Gila. Anda gila. Sekar berkata dengan gemetar. Naisen tertawa sumbang lagi. Gila? Kamu bener, Sekar. Sepertinya Mas memang udah gila. Nah, sebelum Mas semakin gila, maka kamu harus memenuhi keinginan Mas. Tidak akan pernah terjadi. Sekar menggebrak meja dengan sedikit kekuatan, tidak terlalu keras,
tetapi berhasil membuat Nathan terkejut. Nathan bertepuk tangan, Sekar yang kini berada di hadapannya sangat jauh berbeda dengan Sekar dulu. Mas terkejut, Sekar. Dulu, kamu gak pernah menggebrak meja. Tetapi, tidak apa-apa, itu tidak akan merubah apapun. Justru Mas semakin gemas. Tuan, saya peringatkan sekali lagi, tolong yang sopan jika berbicara atau saya. Atau apa? Apa kamu akan tuntut Mas ke penjara? Mas siap banget. Misalkan kamu ingin masukin Mas ke penjara seumur hidup pun, Mas rela. Tetapi, sebelum kamu masukin Mas ke penjara, mari penuhi keinginan-keinginan Mas yang tadi. Mari bertemu Lucky. Lucky pengen banget ketemu sama kamu, Sekar. Dia pasti seneng banget bisa kenal kamu, apalagi kalau kamu ajak bermain. Sekar tiba-tiba berdiri. Sampai kapanpun, itu tidak akan pernah terjadi. Silakan bermimpi. Sekar mulai berjalan, meninggalkan Nathan, namun langkahnya terhenti oleh kalimat Nathan. Tidak hanya namamu yang bisa Mas hancurkan, Mas juga bisa menghancurkan klinikmu. Bahkan, Mas juga bisa menghancurkan perusahaan suamimu. Mahendra Wicaksana tidaklah sulit untuk Mas hancurkan. Baiklah, Nathan mengaku mungkin caranya salah, cara tersebut akan semakin membuat Sekar membencinya. Tetapi jika dengan cara halus, buktinya Sekar menolaknya, kan? Tidak, dia tidak ingin menghancurkan Sekar, tetapi akan Nathan lakukan jika itu bisa membuat Sekar bersedia memenuhi keinginannya. Egois? Biarlah Sekar memberi label apapun, Nathan rela. Egois, pemaksa, jahat, monster, apapun itu akan Nathan terima. Atau seandainya Sekar telah memesan penjara paling kejam di dunia ini, Nathan juga rela untuk masuk ke dalamnya. Asalkan Sekar bersedia memenuhi keinginannya. Kenapa, Sekar? Apa kamu sudah mulai berubah pikiran? Tanya Nathan. Jika kamu setuju dengan syarat-syarat yang Mas ajuin, nama kamu Mas jamin akan bersih, Mas juga jamin kalau klinikmu akan semakin ramai pelanggan. Pilihan ada di tanganmu, Sekar. Pijakan kaki Sekar mulai bergetar. Tangannya terkepal kuat dan Nathan dapat melihatnya. Ia sangat mengenal tanda-tanda ketika Nathan memiliki keinginan. Apapun akan dilakukan, asalkan tercapai. Tetapi, seketika itu juga, Sekar tetap melangkah keluar dari restoran tersebut. Langkah kakinya terdengar berdentam-dentam dan Nathan menghitungnya. Namun, ia tersenyum setelahnya. Setelah Sekar pergi, Aga yang sejak tadi mengintip dari jarak aman, berlari perlahan menuju Nathan. Naf, lo gila! Gak seharusnya lo bersikap seperti tadi, Nathan. Sekar pasti akan semakin benci ke lo. Dan sekarang, dia malah semakin gak ingin melihat muka lo. Kan? Apalagi memenuhi keinginan lo. Nathan tetap tenang, sesekali melirik ke arah Sekar yang saat ini sudah tiba di tempat parkir mobil. Dia pasti akan kembali. Aga mengernyit heran. Maksudnya? Kembali kemana? Dia pasti akan memenuhi keinginan gue, Aga. Siyakin apa lo? 100%. Akan gue buat dia kembali. Keesokan harinya, Sekar, yang baru saja selesai sholat subuh, dikejutkan dengan berita dari bawahannya. Kaca di kliniknya dilempari dengan batu oleh beberapa pelanggan yang muak dengan Sekar, si wanita pelakor. Sekar merasa semakin gelisah, ia berjalan mondar-mandir di musola kecil kamarnya, sambil menggigit jemarinya. Namaku semakin tercemar di luar sana. Apa yang harus saya lakukan? Ya Allah, tolong berikanlah jalan keluar untuk hamba, selama tidak melibatkan orang itu. Klinik yang telah ia bangun dengan susah payah, kini beberapa propertinya rusak akibat kerusuhan para pengunjung yang mencoba melakukan demo. Mereka tidak menerima bahwa klinik utama masih beroperasi di sana. Bahkan, ada ancaman bahwa klinik utama akan dibakar jika tidak segera ditutup. Respon negatif dari masyarakat juga tidak hanya terjadi di klinik utama, tetapi juga di beberapa cabang klinik yang berada di kota-kota lain. Beberapa pihak melaporkan kepada Sekar bahwa mereka terpaksa menutup sementara klinik karena takut memicu keributan. Halo, bagaimana keadaannya? Tanya Sekar saat teleponnya terhubung dengan Aldara. Artis tersebut masih sulit dihubungi, Bu Sekar. Tawaran uang yang kita ajukan sepertinya tidak menarik baginya. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Sekar terdengar menghela napas berat. Akan saya pikirkan. Untuk hari ini dan mungkin beberapa hari ke depan, liburkan semua karyawan dan tutup sementara klinik. Juga hentikan proses jual beli di pasar online. Saya akan mencoba mencari solusi. Baik, Bu Sekar. Setelah panggilan ditutup, Sekar melihat suaminya berdiri di balkon rumah sambil menelpon. Dari ekspresi wajah Meyan, terlihat bahwa suaminya tidak dalam keadaan baik. Kenapa Mas Meyan terlihat begitu panik? Sekar berjalan mendekati balkon, berhenti di belakang tiang untuk mendengarkan. Bapak, Anda tidak bisa seenaknya memutuskan kerjasama secara sepihak seperti ini. Terlebih saat ini, proyek sedang berjalan. Anda bisa dikenai penalti yang serius.
ucap Meyan. Saya akan membayar penaltinya, Pak Meyan. Berapapun itu. Karena saya tetap akan mengakhiri kerja sama proyek ini. Ucap orang di seberang telepon. Kenapa Anda bisa seperti ini? Tolong katakan, di mana kesalahan saya, Pak? Saya siap menerima kritik. Ucap Meyan dengan nada panik total. Dari balik tiang, Sekar memejamkan mata sambil menggenggam tangan erat-erat. Ia menyadari satu hal yang seharusnya dia sadari sejak awal. Naisen tidak pernah main-main dengan ucapannya. Jika kehancuran hanya ditujukan kepada nama baik dan kliniknya, Sekar masih bisa bertahan. Tetapi jika itu melibatkan Meyan? Tidak, Sekar tidak sanggup. Meyan adalah seorang yang tak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Fram Sekar, hentikan kegilaan Anda. Saya akan memenuhi keinginan Anda.